Ketemu lagi dengan Bapak ya dalam pembelajaran TIK. Ya, pada kesempatan ini kita akan kembali dengan materi tentang Excel ya. Karena kemarin kita sudah belajar tentang Excel, bagaimana dasarnya, bagaimana ini sudah. Pada kesempatan ini kita akan lanjut kembali. Nah, yang perlu kita akan pelajari pada kesempatan ini yang pertama adalah fungsi sum, yaitu fungsi penjumlahan di dalam Excel. Bagaimana caranya nanti kita akan bahas dalam video berikutnya. Nah, yang kedua yang kita akan pelajari adalah average atau mencari rata-rata dari sebuah data yang ada. Nah, oleh karena itu anak-anak silahkan simak terus video pembelajaran ini karena akan sangat penting bagi kalian. Karena nanti Bapak akan jelaskan pada video praktik untuk pembelajaran tentang bagaimana menggunakan sum dan fungsi average. Cukup dua itu dulu yang kita pelajari hari ini ya. Oleh karena itu simak videonya benar-benar dari awal sampai akhir supaya kalian paham nanti bagaimana prakteknya. Pembelajaran kita pada minggu ini untuk kelas 8 ya, yaitu tentang penggunaan ya. Ini tentang penggunaan fungsi ya, penggunaan fungsi sum atau fungsi penjumlahan. Yang kedua, pada kesempatan ini juga pada materi minggu ini kita akan belajar tentang fungsi average ya atau average ya, mencari rata-rata dari sejumlah data. Maka yang perlu kalian pikirkan cuma satu, yaitu nama sel. Contoh ya, yang Bapak buat teman yang Bapak Bapak kasih warna hijau ini adalah sel. Namanya adalah nama sel ini adalah B5. Ini nama selnya ya. Ini nama selnya. Nah, ini adalah selnya adalah C5 yang warna kuning. Ini adalah D5 yang warna biru ya. Nah, ini adalah nama-nama sel. Jadi ketika kita sudah berbicara, sudah Bapak sebutkan di materi sebelumnya ya, maka yang kita buatkan adalah rumus dari Excel itu adalah nama selnya. Nah, itu yang pertama. Jadi yang kedua adalah kalian harus pahami di sel mana sampai sel kemana yang kalian harus jumlahkan. Contoh, misalnya di sel B6 ini adalah ada 5 datanya, angka 5. Di sel C7, C6 ini adalah nilainya angkanya adalah, nama selnya ini adalah B6. Nama sel ini adalah BC6. Nama sel ini adalah B6. Maka ketika kita jumlahkan mulai dari sini sampai ke sini ya, kita jumlahkan. Ketika kita jumlahkan dari ini ya, dari B6 sampai dengan D6, cukup kita menggunakan rumus atau fungsi sum ya. Pak, bagaimana caranya? Sel B ini, sel B6 kita akan jumlahkan sampai ke sel D6. Ini yang Bapak buat berwarna ini ya, warna orange ini akan ke Bapak jumlahkan. Kita mau jumlahkan dari B6 sampai dengan D6. Nah, maka rumusnya bagaimana? Rumus Excelnya bagaimana? Tinggal kita klik di sini nah, ya, yang di warna hijau tua nih. Maka seperti Bapak bilang kemarin bahwa setiap rumus itu wajib ya. Setiap rumus itu wajib menggunakan sama dengan dari mana kita mau jumlahkan? Dari B6 sum.
buat rumusnya sum B6 B6. Nah, sampai dengan itu kalau di Excel diikuti dengan tanda titik 2. Titik 2 ini ya nak ya, titik 2 ini. Ini artinya sampai dengan. Maka sampai dengan berapa? B6. Ya. Dan jangan lupa tutup kurung. Nah, kalau sudah seperti ini, maka rumusnya sudah benar. Jadi artinya kita menjumlahkan dari 5 sampai dengan 8. Tetapi perhatikan, yang kita jumlahkan, yang kita ketik rumusnya adalah nama selnya. Fungsinya sum, nama selnya adalah mulai dari B6 sampai dengan D6. Oke, ketika kita enter maka hasilnya seperti ini 21 ya. Rata-rata di sini kita coba buatkan warna merah dengan teksnya itu adalah putih. Nah, kita ambil rata-rata dari 5, 8 dan 8 itu berapa? Rata-rata dari B6 sampai dengan D6 itu berapa? Nah, maka rumusnya adalah, perhatikan ya. Nah, rumusnya adalah sama dengan average. Nah, ini adalah rata-rata. Fungsi rata-rata adalah average. Buka kurung, jangan lupa selalu buka kurung. Dari sel berapa? Sel B6. Sampai dengan sel keberapa? Sampai dengan sel D6. Maka jangan lupa tutup. Kalau kita sudah buka, jangan lupa ditutup. Nah, nanti maling datang. Oke. Nah, itu dia nak. Average. Ini fungsi rata-rata. Ini dari sel pertama sampai sel terakhir yang kita mau ambil rata-ratanya. Setelah benar seperti ini, kita tutup kurung, baru kita enter. Maka dapat rata-ratanya adalah 7. Ya. Nah, data di sini ini menjadi misalnya 10, maka jumlah dan rata-rata akan langsung otomatis berubah. Contoh, nah itu. Nah, kalau kita berubah lagi di sini datanya ternyata salah sebelumnya, harusnya nilainya adalah 9. Maka jumlah dan rata-ratanya akan berubah lagi. Bagaimana dengan prakteknya? Kita coba di sini. Nah, Bapak misalnya punya data seperti ini. Ya, anggap ini datanya ya. Misalnya inilah nama nilai praktek. Nilai praktek Ayu dia dari praktek 1 sampai praktek 4. Cantika praktek 1 sampai praktek 4. Nah, ketika kita mau menjumlah, berapakah sebenarnya jumlah nilai dari Ayu dia ini? Maka kita boleh seperti ini, nak. Maka kita praktekkan lagi dari penggunaan sum tadi, ya. Penggunaan sum tadi sama dengan Ayu dia ini dimulai dari C. Perhatikan C ya. Ini C sampai dengan nih F4. Nih, F4. Nah, itu adalah jumlah nilainya. Jadi kita bikin rumusnya di sini, nak ya. Kita bikin rumusnya di sini. Maka rumusnya adalah, kita lihat, sama dengan sum dari C4 tadi, C4 sampai dengan F4. Tutup kurung. Dapat jumlahnya adalah 333. Itu jumlahnya. Nah, kita mau lihat lagi. Ya. Ini jumlahnya adalah sama dengan sum dari C5 sampai dengan F5. Tutup kurung. Maka dapat lagi segini jumlahnya. Nah, bagaimana dengan rata-rata? Rata-rata sama dengan average. Ya. Dari mana? Dari C, karena kita mau mencari rata-rata nilai dari Ayu dia. C4 sampai dengan F4. Nah, ini rumusnya, nak ya. Ini rumusnya. Nah, kita enter, maka dapat nilai rata-ratanya sekian. Nah, lagi si Cantika ini berapa rata-ratanya sebenarnya, rata-rata nilainya? Average adalah C5 sampai dengan F5.
Kan kita ketik seperti ini, tutup. Nah, dapat kita rata-ratanya adalah 81. Nah, demikian sampai ke bawah nak ya. Nanti kalian ketika praktek di lab, tugas kalian adalah membuat rata-rata ini sampai ke bawah, membuat jumlah ini sampai ke bawah, membuat jumlah ini sampai ke bawah. Dan jumlahkan juga nanti dari sini sampai ke bawah. Taruh di sini ya. Yang ini juga jumlahkan ke bawah, yang ini juga jumlahkan ke bawah menggunakan rumus sum, dan ini juga jumlahkan ke bawah. Oke, anak-anak Bapak sudah Bapak berharap kalian sudah simak semua materi yang sudah Bapak sampaikan ya tentang penggunaan fungsi sum atau penjumlahan di dalam Excel dan juga fungsi average atau